Persada kali ini sama gue Dara. Hari ini gue lagi ada di daerah Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, buat kalian yang nggak tahu Bulukumba itu terkenal dengan apa, jadi aku bakalan infoin ke kalian kalau daerah Bulukumba itu terkenal dengan pembuatan atau pengrajin dari perahu pinisi. Nah, contohnya ini udah ada yang kelihatan banget kan, jelas yaitu di belakang aku. Jadi dari masuk desa desa pengrajin pinisi ini tuh udah langsung ada pengrajinnya tuh banyak banget. Jadi kalian bisa pilih mau mampir kemana atau mau melihat apapun. Nah, selanjutnya dari kapal pinisi ini kita juga dapat view langsung ke laut atau pantainya. Jadi buat kalian yang kepo, ikutin aja episode Persada kali ini. Kita bakalan ulik tentang kapal pinisi khas dari Bulukumba. Langsung aja tungguin di selanjutnya. Nah, jadi gue udah ada di belakang salah satu kapal yang lagi proses pembuatan. Jadi karena gue penasaran, gue bakalan ngeliat ada apa aja di atas dan apa aja ruangan-ruangannya deh pokoknya. Kita lihat yuk bareng-bareng. Tapi ini harus hati-hati ya naiknya. Dan jangan lupa kalau mau kesini tuh minta izin dulu sama warga sekitar. Let's go. Oke. Jadi ini kapalnya kan tinggi banget, jadi kita harus hati-hati naiknya. Wuhuu! Berpetualang, eksplor kapal pinisi di Bulukumba. Oke, jadi gue udah di kapal yang udah hampir 70% jadi. Jadi tadi udah naik, terus juga ternyata luas banget. Dan sekarang gue nggak sendirian, gue udah sama salah satu YouTuber juga, yaitu Bang Ical. Nah, buat kalian yang mau tahu channelnya Bang Ical bisa langsung di subscribe yang ada di bawah sini. Ya nggak Bang? Boleh. Thank you. Yoi. Berarti manggilnya Abang nih ya? Boleh. Oke. Bang mau nanya sedikit aja nih tentang kapal pinisi ini ya. Ini tuh kalau misalkan pengrajin di sini tuh biasanya menjual kapalnya ini kemana aja sih Bang? Sebenarnya kapal itu dibuat sudah ada pemesannya, sudah ada yang punya. Jadi kapal itu dibuat setelah ada order dari pengusaha juga. Oke. Pengusaha yang memang fokus expert di bidang pariwisata. Oke. Nah kalau misalkan ini kan kalau daerah sini kan pengrajin semuanya nih rata-rata. Jadi ada yang fokus untuk wisata, untuk wisata ya, kapal-kapal pinisi untuk kegiatan wisata. Ada juga yang untuk keperluan lain. Ya. Oke. Seperti masih ada juga kapal-kapal pinisi digunakan untuk angkut barang. Oh, buat muatan barang juga ya? Oke. Dan yang kecil-kecil itu untuk nelayan, para nelayan. Kalau ini kan termasuk kategori mewah ya? Ya, kalau ini tadi saya tanya-tanya di bawah situ sama pekerjaannya, katanya ini untuk kapal siar gitu. Oke. Untuk melayani tamu-tamu wisata. Oke, jadi nanti tuh kalian bakalan lihat di dalamnya sini tuh banyak banget kamar-kamar juga nantinya yang lagi dibangun. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jelasnya sama expertnya kali ya Bang Ical. Oke, ya betul. Yang jauh lebih tahu ya detailnya apa segala macam. Siap. Berarti kita eksplor lagi kapal ini bareng sama Bang Ical. Dan kalian harus lihat view-nya tuh. Nah, itu di luar kan banyak.
Jadi gue udah sama narasumbernya langsung yang bakalan kita ajak ngobrol tentang perahu pinisi ini. Nah, sebelah gue tuh udah ada bapak-bapak yang kece banget. Langsung aja kita kenalan ya. Oke. Halo Om. Om, dengan Om siapa Om? Saya Muhammad Asri Arab. Asri Arab ya. Oke, dengan Bapak Asri Arab. Nah, ini masih dengan Bang Ical ya? Bang Icar. Bang Icar. Iya. Oke, siap. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Om tentang perahu pinisi atau kapal pinisi Om. Sejarahnya gimana sih Om? Kalau boleh tahu Om? Berbicara pinisi itu sangat panjang karena kita ini generasi terakhir ini dapat informasi dari generasi kita yang satu dua terdahulu. Nah, dari sana kan kita bisa tahu bahwa pinisi ini sebenarnya awalnya dari itu tenggelamnya kapal Samudra Gading itu. Tenggelamnya kapal, lagi di tenggelamnya Ya, kapal. Oke Om. karamnya. Oke. Terus akhirnya setelah udah tragedi itu dari turun temurunnya itu tuh sampai bertahan sampai sekarang tuh gimana sih Om? Problema pinisi sebenarnya banyak sekali karena pertama pinisi itu mesti ada bahan baku. Kalau dulu orang tua kita dulu yang tahu mengenai yang punya keterampilan tinggi mengenai pembuatan pinisi itu, mereka biasanya keluar dari merantau ke tempat lain yang mana tempat yang dituju itu tempat yang kebetulan banyak kayu. Oke. Nah, ketika misalnya berapa tahun di sana kerja kapal, stok material itu bahan baku kapalnya juga sudah mulai menipis, mereka pindah ke tempat lain lagi yang ada material kayunya. Oh, nomaden ya Om? Nomaden. Jadi di Indonesia itu bisa kita katakan bahwa hampir seluruh kepulauan yang punya kayu itu biasanya ada generasi-generasi dari sini. Oh, jadi dari sini awalnya tren nyebar, mencari gimana lagi nih kayu yang bisa kita pakai lagi ya Om ya? Oke, kalau misalkan aku mau nanya nih, emang perbedaan kapal pinisi nih sama kapal yang lain tuh dari material kayunya tuh apa sih? Jadi sebenarnya kalau berbicara pinisi itu sebenarnya identik dengan layarnya. Oh, jadi ya. sewajarnya, bukan sewajarnya ya. Jadi pinisi itu ketika kita lihat sebuah kapal, dia punya layar, dia punya tiang dua seperti cirinya sebuah kapal pinisi. Nah, itu dinamakan pinisi. Kebanyakan orang mungkin beda pandangan ketika lihat kapal kayu dia sebut pinisi. Kalau sebenarnya yang definisi yang sebenarnya tapi kan belum dibakukan, mestinya pinisi itu ketika dia punya tiang layar dua, kain layarnya itu sompala namanya itu ada tujuh, itu pinisi. Berarti gede banget ya Om ya? Ya. Jadi pada dasarnya kapal kayu ya, kita bicara perahu kayu, kapal kayu itu dari badan kapal kita belum bisa katakan pinisi. Oke. Tetapi fungsinya nanti itu bisa berubah sesuai dengan keinginan si pemesan kapal. Misalnya saya maunya kapal ikan, maka dibuatkanlah dia kapal ikan. Tapi badan kapal itu hampir sama, badan kapal. Ciri karakteristik pinisi memang sudah mulai ada perubahan sekarang, sudah masuk modernisasi, dan sekarang sudah masuk teknik-teknik perkapalan ke pembuatan kapal. Akhirnya sudah mulai berubah juga modelnya, konstruksinya. Artinya semua teknik-teknik terbaru yang kuat itu kita pakai, kita gunakan, diadopsi. Oke, berarti perbedaannya itu juga dari fungsionalnya juga ya Om ya. Terus kalau misalkan deck lah ya aku bilang ya, bawahnya itu baru semua kapal sama ya. Oke, kalau misalkan kan aku udah jalan-jalan nih sama Bang Ical ke daerah pembuatannya di desa sana ya, di Tanah Bero ya Om. Nah, daerah itu tadi udah jalan sama Bang Ical. Itu banyak banget tuh Om, kapal-kapal yang besarnya dan berbagai macam bentuk dan berbagai macam ruangannya nih Om. Nah, kalau misalkan ruangannya tuh kira-kira ada nggak sih Om yang nggak cuma sekedar menjadi kamar atau jadi kapal benar-benar berkomersil atau gimana gitu? Jadi kapal pinisi sekarang itu sudah mulai berubah fungsi menjadi kapal pariwisata. Kalau dulu kapal pinisi biasanya kan hanya itu mengangkut barang-barang dari satu pulau ke pulau lainnya, misalnya dari Sulawesi ke Jawa atau ke Sumatera. Sekarang ini sudah dibuat komersil, sudah dimodifikasi demikian rupa bagus. Nah, dia sudah mendekati perahu pinisi spesial. Kalau tidak salah, duitnya biasa sebutnya
jebol apa saya kurang tahu. Tapi seperti itulah dia ngomongnya begitu. Nah, Berarti bule juga kesini juga ya Om ya? iya, banyak sekali sebenarnya bule, hanya ini kan keadaan sekarang bulenya berkurang. Tetapi mudah-mudahan secepatnya pandemi di negara kita ini bisa hilang. Amin. Semua normal kembali, pembuatan kapal juga normal kembali. Amin. Kalau dengan dampaknya ada corona sekarang nih Om, berkurangnya dari turis, terus juga kalau dari warga sekitar atau pekerjaan nih Om, apa sih Om yang akhirnya membuat terlambat kah pembuatannya atau bagaimana kan? Bukan cuma terlambat, apa namanya, masa pandemi ini membuat semua tidak bisa bergerak. Jadi banyak kapal sekarang yang sementara dalam proses pembuatan pengerjaan berhenti karena memang permintaan dari servis pemasangan kapal itu untuk sementara dihentikan karena biaya besar. Hanya yang memang mampu melanjutkan, biasanya dia lanjutkan, tapi itu pun apa namanya pelan. Hampir semua ini susah ketika ini masa pandemi. Semuanya jadi susah ya Semua Om? jadi susah. Wow, berarti ngerasain banget dampak negatif lah ya kalau aku bisa bilang ya Om. Dampak negatif dari pandemi ini kerasa banget sama warga Bulukumba, terutama pembuatan kapal juga jadi tertunda ya kan. Nah, kalau dari Bang Ical nih, aku mau nanya nih, kalau dari Bang Ical, perbedaannya di finish ini sama kapal-kapal yang ngebawa apa namanya muatan kayak bawa kontainer gitu tuh bedanya apa sih Om kalau boleh tahu? Om kan jadinya manggilnya. Sebenarnya yang bisa jawab itu Pak Asri nih. Tapi kalau misalkan Ya. dari Omnya? Ya, tapi kalau menurut saya sih ya kalau kapal-kapal besi kan, kapal-kapal yang angkut kontainer itu kan ya memang dari segi bahannya juga udah beda. Oke. Ya, terus besarnya juga karena kan kalau apa namanya, kalau finish itu lebih cenderung melayani pulau-pulau. Oh gitu. Tidak antar port-port yang besar ya, tapi Oke. pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau-pulau karena dia penghubung sifatnya. Oke. Nah, dulu kita kayak Bulukumba sama Selayar, saya masih ingat di Pelabuhan Lepe, Pelabuhan Labuan Porong itu. Nah, itu kan melayani penyeberangan di Selayar. Oh, antara pulau aja ya, Antar Om? pulau. Di sini kan ada pulau kita di Selayar di sebelah ini, Kabupaten Selayar, Kabupaten Kepulauan. Nah, itu biasanya mengangkut barang ya sekaligus orang, tapi jumlah terbatas. Oh ya paham. Ya, jadi jumlahnya terbatas karena kan tidak ada yang besar kalau finish itu. Kalaupun besar sekarang seperti Pak Asri itu yang menjadi kapal pesiar finish yang ada sampai 9 kamar. Ya, itu sudah besar tuh kalau 9 kamar. Besar banget. Ya, jadi perbedaannya di situ. Kalau finish sekarang lebih banyak yang dipesan oleh para ekspatriat sih yang pesan ya. Bule-bule itu yang pesan di sini untuk dijadikan kapal pesiar wisata. Kapal pesiar wisata juga itu di pulau-pulau. Ada yang saya dengar dari Pauli juga, ada di Raja Ampat, ada di Labuan Bajo. Itu dipakai mutar-mutar aja. Iya. Jadi dia mutar pulau saja kan di daerah-daerah wisata itu. Jadi pokoknya gini, ada juga trek Bali, Lombok, Bira, itu ada. Tapi sekali lagi yang punya itu ekspatriat, sedikit orang pribumi yang punya. Sayang banget ya Om ya kalau Iya. gitu ya Om. Terlalu banyak. Yang punya kapal, makanya tadi di atas udah tanya, ini kapal siapa punya nih? Ini rata-rata pemiliknya, pengusahanya itu pengusaha kelas atas. Luar negeri semua ya Om ya? Rata-rata, tapi ada juga yang lokal. Tapi yang lokal menurut Pak Haji, Pak Asri ini yang tidak banyak lah. Yang banyak itu yang Belum bule, terlalu banyak ya Om ya? yang pesan kapal pesiar ya. Sayang banget ya Om. Padahal kuotanya dari Indonesia loh. Iya, tapi yang sekarang pemiliknya itu lebih banyak orang bule. Waduh, sayang banget. Tapi berarti Indonesia itu pengrajinnya kece sampai jeleknya tuh ke luar negeri semua Iya, gitu loh. tapi industri finishingnya ada di tempat kita ini. Iya. Di tempat kita ini. Di sini sejarahnya lah ini. Perahu finishing dibuat ya, mana-mana. Seperti yang dijelaskan dari secara teknis. Ya, semua
boleh sama kapal kayu kan, sama semua kapal kayu. Tapi yang membedakan bahwa itu adalah sebuah pinisi ketika dia punya yang layar 2 dan 7 apa? 7 layarnya. Itu kira-kira yang membedakan. Berarti nggak sembarangan itu dengan label pinisi Iya, kita ya Om ya? sembarang. Oke. Kalau boleh tahu nih Om, tadi kan Om seperti sejarahnya nih Om ya? Bebas nih siapa yang mau jawab nih. Iya. Kalau mau tahu nih Om, sejarah itu tuh kalau boleh tahu di tahun berapa tuh? Dari nenek moyang kita kah atau gimana sih Om? Kalau tahun depannya sih saya kurang tahu, tetapi yang jelas tempo dulu dari sejarah ya Om? Iya. Oke, berarti emang udah dari dulu terus akhirnya dikembang sampai sekarang. Ya. Aduh, gokil sih. Kalau misalkan range harganya Om, kalau boleh tahu nih ya Om, kalau misalkan perahu kecil kayak untuk nelayan itu kisaran dari harga berapa sih Om? Kalau berbicara tipe, itu juga ada tingkatan. Oke. Misalnya kapal ikan, ada tipenya, misalnya dia 5 groston, 15 groston, 30 groston, itu juga ada perbedaan harga yang mencolok. Kalau di sini jadi kisaran antara kapal 5 groston sampai 3 groston itu kisaran angka badan kapal ya, belum kelengkapan lain itu. Oh, belum interior, belum yang lain ya? Belum. Kan banyak instalasi dalam suku kapal. Kapal ikan saja banyak instalasi. Itu kira-kira sekitar misalnya 150 sampai 400. Ini kapal ikan. Siap, itu baru kapal ikan. Belum lagi kapal masuk kapal kargo lagi, kapal barang lagi, lebih mahal lagi. Ya. Wow, kalau misalkan kapal pinisi deh contohnya Om, yang tadi aku main ke sana tuh. Ya, tadi. Ini yang kita aku jawab karena kalau pinisi itu jelas mahal. Intinya kalau pinisi bukan barang murah atau bukan harga murah, pokoknya kelas ke atas banget. Ya, tapi kalau saya mau bagi dibagi kelasnya. Kalau ada yang small seperti yang saya dengar, kalau kapal boleh lihatnya kapal kecil small, medium sama besar itu baik ya. Itu perbedaannya juga lumayan miliaran. Wow. Siapa tahu ada milenial-milenial di luar sana yang tertarik ya, tapi milenialnya pribumi kalau bisa, biar bisa punya kapal, bisa main ke sini langsung lihat pembuatannya, daripada milenial punya barang mewah tapi barang luar, mendingan beli di barang asli Indonesia ya nggak Om? Banyak kan Om di luar sana milenial, tapi sayangnya mereka tertutup dengan barang-barang dari luar negeri ya Om. Padahal boleh aja beli di Indonesia ya Om. Sayang banget ya kan, dan harganya fantastis di atas pokoknya miliaran nih, nggak bisa disebutin ya kan, tergantung permintaan. Nah, kalau misalkan pembuatannya nih Om, dari kita taruh tadi kan ada 3 pasar ya Om, dari kapal yang small ya Om, itu memakan waktu berapa lama tuh Om? Kalau dia tipe pinisi seperti yang saya sampaikan tadi, pinisi pesiar itu yang small itu kira-kira kisaran 5 itu sudah bisa. Berapa hari Tom pembuatan? Kalau pembuatan bulannya kira-kira 6 bulan. Yang kecil aja 6 bulan Om? Itu sudah siap diluncurkan. Udah jalan aja? Oh berarti instalasi mesinnya, interior semuanya? Karena sekarang kan sudah bagus, pembuatan kapal itu sudah tekniknya sudah bagus, pakai jadwal pelaksanaan dan lain-lain. Jadi kalau itu yang diikuti 6 bulan. Alat udah cukup ya, lebih dari cukup. Oh berarti kalau misalkan ada orderan, misalkan dia minta 5 bulan deadline. Oh gitu. Kalau paling cepat banget nih Om, selama pengalaman Om nih, paling cepat pengerjaan tuh berapa lama? Kan tadi kapal terkecil itu terkecilnya aja 6 bulan. 6 bulan loh. Gimana yang besar? Kalau besar kan sampai berapa tahun? Oh iya. Malah ada sebelumnya sebenarnya kapalnya sudah selesai. Jadi tinggal menunggu jadwal trip. Dia misalnya ke Bali dulu ke kantornya, pulangnya ada model baru lagi, desain baru, datang suruh rubah lagi semua. Ada kapal yang sampai 3 tahun di interiornya dibikin ini. Oh, lama banget. 3 tahun Om. Gokil, tapi udah termasuk sama interior dan lain-lain. Berarti ada juga permintaan yang kadang suka unik-unik ya Om. Mereka sudah berlayar, kembali lagi minta diubah lagi Om. Wow, gila. Kapal wisata kan dalam 1 tahun perjalanan ininya
ada namanya sertifikat booking itu mesti dibooking sudah bapak PCR. Biasanya mereka kembali ke sini. Oke, ada masa berlakunya gitu. Karena itu ini mesti jaga bagus supaya apa namanya penumpang tamu-tamunya kan bisa juga senang ketika di kapalnya. Oke, itu baru kapal pinisi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terkecilnya minimal atau maksimal bisa 6 bulan, yang besarnya bisa makan waktu 3 tahun. Kalau kapal selain kapal pinisi ini aku lihat kan seperti di belakang Om ya Om ya. Ini salah satu kapal yang lagi diproses. Udah berapa persen yang tahapnya nih kalau boleh tahu? Masih 40% Om. Wow, karena baru badan kapal. Baru badan kapalnya ya Om. Ini tujuannya untuk apa nih Om kapalnya? Kalau boleh tahu nih Om. Kebetulan ini pesanannya biar pancing. Kapal mancing. Oke. Alat pancing sederhana. Buat bapak-bapak yang lagi mau mancing, iseng-iseng ke laut ya Om ya, gitu deh. Oke. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama nih Om sampai 40% ya Om? Kalau ini sudah 1 bulan lebih sedikit. 1 bulan lebih sedikit. Ya, dari awal mulainya. Kali kelarnya tuh kira-kira memakan waktu berapa lama nih? Sebenarnya ini 3 bulan. 3 bulan nih kasih waktunya ya? Karena ini kapal lain kan, tipe lain. Tipe lain, tipe kecil. Tapi kita ini upayakan bisa sebelum itu, Sebelum 3 bulan. itu. Oke. Karena kapal semakin lama dikerja, kan pasti biaya juga semakin besar. Ada tambahan biaya seperti kayunya kenapa-napa Ya, lagi ya? jadi kita memang secepatnya diluncurkan sudah bagus. Mereka kan pemesan kapal 2.000 kapal di tempat ya. Apalagi buat mancing Om. Ya. Buat iseng-iseng sore-sore bapak-bapak mancing ya kan. Oh ini terkagum sih aku ngeliatnya. Tapi karena lagi pandemi juga, dampaknya pekerja-pekerja juga jadi susah ya Om ya. Susah sekali. Semoga pandemi lebih cepet deh ya kelarnya, pemerintah lebih cepet lagi nanganinnya biar kembali normal perekonomian, wisata dan lain-lain. Oke deh Om, keren banget, makasih banyak ya Om. Ada tips and trick gak nih Om? Siapa tahu di luar sana ada yang berminat mau beli kapal atau gimana Om? Buat pesan-pesannya, buat kawan-kawan di sana. Kalau kebetulan ada yang di kapal bisa langsung datang sekolah Muka TV. Muka TV. Muka TV atau Muka T ya? Muka TV. Nanti Muka TV ya sambungkan ke Pak Asri. Bisa. Muka TV bisa langsung Karena hubungin biasanya ke- kalau bule kan harus jangan bahasa Inggris. Kita tidak tahu bahasa Inggris. Oke, berarti yang yang berminat kepo tentang finisi atau pemesan kapal bisa langsung aja hubungi Instagramnya Muka Televisi Indonesia. Tapi juga bisa langsung hubungin nomornya Bapak yang aku taruh di bawah sini nih. Atau bahkan bisa juga ke Bang Ical. Ini nomornya juga ada di sini dan jangan lupa di subscribe juga channel Bang Ical yang ada di sini. Nah, Om makasih banget berdua udah temenin aku ngobrol, dengerin sejarahnya. Sehat-sehat, semoga sukses juga. Pokoknya terbaik buat Om berdua. Makasih ya Om. Sama-sama, terima kasih juga. Siap. Nah, buat kalian intinya jangan lupa subscribe, like, terus juga nyalain tombol loncengnya. Jangan lupa di komen yang kepo tentang finisi, oke? Pokoknya balik lagi nanti di episode selanjutnya di Persada dengan gue Daranti. Dadah!